Shalom saudara-saudara sekalian, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat ini begitu kuat sekali memberikan penekanan bahwa kita harus berhati-hati terhadap segala sesuatu yang akan keluar dari mulut kita. Kadangkala kita tidak sadar setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita bisa melukai orang lain, bisa membangun orang lain, bisa membunuh orang lain. Nah, kenapa kita perlu berhati-hati dalam berkata-kata? Saudara-saudara sekalian, kita perlu berhati-hati dalam berkata-kata karena perkataan kita mempunyai andil atas apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Punya andil setiap perkataan-perkataan di waktu yang akan datang. Jadi apa saja yang akan keluar dari mulut kita itu mempengaruhi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ketika kita suka mengucapkan perkataan-perkataan yang kasar dan tajam, ya, ada kata-kata yang kasar dan tajam, kita membangun suasana yang tidak menyenangkan. Kita membangun sebuah suasana yang panas. Kita membangun suasana yang begitu tidak menyenangkan, ya, di sekeliling kita. Buat orang-orang yang ada di sekitar kita, perhatikan, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tajam dan pedas, kasar, ya, orang-orang di sekitar itu pasti akan langsung terdiam. Orang-orang pasti akan langsung merasa suasananya sudah mulai berubah. Akibatnya banyak orang yang di sekitar kita mungkin akan mulai menjaga jarak dengan kita. Ya. Pada akhirnya kita akan memiliki teman-teman yang terbatas, yang sangat sedikit. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah mulai menjaga jarak. Oh, kalau gaul sama dia hati-hati, dia ngomongnya kasar, dia ngomongnya tajam, nggak menyenangkan buat saya. Udahlah, mulai sekarang saya nggak akan terlalu sering ketemu dia, nggak akan terlalu sering untuk bercerita sama dia. Ya, akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Relasi kita jadi terbatas. Teman-teman kita akan semakin berkurang. Orang-orang yang mau dekat dengan kita akan semakin tidak ada. Kalau kita terbiasa membangun perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang positif, maka orang-orang akan gemar membangun hubungan dengan kita. Orang akan cari kita. Orang mau mendengar apa sih kata-kata dari kita, apa sih yang ingin kita ajarkan. Ya, mereka membutuhkan kesejukan. Kita belajar untuk ramah kepada orang lain melalui perkataan kita. Otomatis teman-teman akan merasakan dampak yang positif. Ya, mereka akan selalu ingat kita ketika mereka dalam pergumulan, mereka dalam persoalan. Kenapa? Karena perkataan yang keluar dari mulut kita bukan perkataan yang tajam, bukan perkataan yang menghakimi, bukan perkataan yang merendahkan, bukan perkataan yang melukai. Semakin kita mampu mengelola perkataan kita, semakin banyak kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang mau bergaul dengan kita. Nah, berikutnya, saudara-saudara sekalian, perkataan dan perbuatan kita menggambarkan siapa diri kita sesungguhnya. Perkataan kita tuh menggambarkan siapa diri kita loh sesungguhnya. Ya, gambaran tentang siapa diri kita terlihat dari apa yang kita katakan. Kalau kita suka marah-marah, kalau kita suka maki orang, ada orang yang berbuat salah sedikit, lalu langsung kita tegur, kita marahin, padahal kesalahannya nggak sepadan dengan ocehan, omelan yang kita keluarkan. Ya, kalau ada orang yang kelihatan bingung, langsung kita bentak. Ngapain lu bolak-balik mondar-mandir sini? Waduh. Akhirnya orang-orang akan mencap kita, menaruh label pada diri kita sebagai seorang yang pemarah. Ketika kita melihat sikap orang yang kerap marah-marah, ya, ngoceh sana ngoceh sini, pasti kita langsung bilang ini orang pemarah. Merespon sesuatu selalu marah-marah. Mendengar berita yang kurang baik sedikit aja, udah langsung marah-marah. Jadi orang-orang panggil kita si pemarah. Jadi perkataan kita itu menentukan apa pandangan orang lain terhadap diri kita. Kita akan disebut sebagai seorang yang lelet. Ya, kalau kita disebut seorang yang lelet, ya jangan aneh. Kenapa? Karena mungkin selama ini kita lelet. Ya, kita nggak pernah datang on time. Kita selalu mengulur-ngulur waktu. Udah jalan 15 menit, udah jalan setengah jam, baru kita muncul. Ya, kita selalu bikin orang menunggu, selalu membuat orang gelisah nungguin kita. Waktu jam 7 sudah harus berangkat, tapi jam 7:15 baru kita datang. Dan itu bukan sesekali, ini sering. Ya, alasan yang kelupaan lah, ketiduran lah, ada sesuatu yang diurusin lah. Pokoknya selalu kalau bikin acara, ada mau menghadiri sebuah kegiatan, pasti datangnya terlambat. Dan pasti orang-orang akan panggil kita si lelet. Apa yang orang sering labeli kita? Label apa yang sering disematkan pada kita? Pasti itu menggambarkan diri kita.
So, belajarlah menguasai diri kita, upgrade diri kita, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, hati-hati dengan apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Yang berikutnya, saudara-saudara, perkataan kita itu mempengaruhi hidup orang lain. Ya, perkataan kita itu mempengaruhi hidup orang lain. Tadi firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Benar, karena perkataan itu dapat membunuh. Kita sering berpikir orang dibunuh dengan senjata tajam, dengan peluru. Enggak selamanya seperti itu. Karena untuk membunuh seseorang kita cukup mengeluarkan perkataan-perkataan yang tajam, yang melukai dan melumpuhkan dia. Pada akhirnya dia bisa lemah, jadi rendah diri, jadi takut, jadi nggak percaya diri. Akhirnya ya kita membunuh dia. Karakter dia kita bunuh, emosi dia kita bunuh. Dia jadi tidak bisa tidur, dia jadi orang gelisahan, dia jadi orang khawatiran. Kita mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna buat dia. Perkataan juga dapat menjadi perkataan yang membangun, ya, perkataan-perkataan yang menginspirasi orang lain, perkataan-perkataan yang mensupport orang lain. Perkataan juga dapat membatalkan perjanjian-perjanjian, saudara. Itu kenapa kita perlu berhati-hati, membatalkan perjanjian-perjanjian. Jadi bijaksanalah dalam berbicara, aturlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, karena setiap perkataan yang keluar sama seperti sebuah paku yang tertancap. Ketika sudah tertancap dan dicabut, maka lubangnya masih tetap ada. God bless.